Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TVRI di seluruh tanah air. Pagi ini bertepatan pada tanggal 10 Zulhijjah atau 12 September 2016. Secara langsung TVRI menyiarkan kepada Anda sholat Hari Raya Idul Adha dari Masjid Istiqlal, Jakarta. Saudara pemirsa TVRI di seluruh tanah air, tema yang akan diangkat pada sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal, Jakarta hari ini adalah dengan berkurban, meningkatkan solidaritas kemanusiaan. Karena Hari Raya Idul Adha juga kita kenal dengan Hari Raya Kurban atau Hari Raya Haji. Dan yang akan bertindak sebagai khotib pada pagi ini di sholat Idul Adha Masjid Istiqlal adalah Dr. Kiai Haji Khalil Nafis. Sementara untuk imam dipimpin oleh Ustadz Dr. Andes Haji Syarifuddin Muhammad MM dan Ba'dal Imam adalah Haji Ahmad Husni Ismail MAG. Saudara pemirsa TVRI di seluruh tanah air, ada yang berbeda pada penyelenggaraan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal pagi ini, yaitu ketidakhadiran Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Yusuf Kala. Dan pada pagi ini untuk mewakili Presiden Jokowi, yaitu ada Menteri Pertanian kita Bapak Haji Amran Sulaiman, dan juga untuk mewakili Wakil Presiden Yusuf Kala adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Jalil. Dan nanti usai pelaksanaan sholat Idul Adha akan diselenggarakan penyerahan secara simbolis hewan kurban yang diberikan oleh Presiden Jokowi dan juga Wakil Presiden Yusuf Kala kepada Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal, yaitu berupa satu ekor sapi dari Presiden Jokowi dan satu ekor sapi dari Wakil Presiden Yusuf Kala. Dan nanti yang akan mewakili Presiden Jokowi, seperti saya katakan tadi, adalah Menteri Pertanian. Sementara untuk yang akan mewakili Wakil Presiden Yusuf Kala adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Jalil. Dan kami informasikan bahwa jumlah hewan kurban yang diterima oleh Masjid Istiqlal pada pelaksanaan Hari Raya Idul Adha kali ini adalah sebanyak 23 ekor sapi dan 21 ekor kambing. Dan nantinya usai penyerahan hewan kurban dari kantor kepresidenan juga akan dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban yang akan diberikan kepada masyarakat di sekitar Masjid Istiqlal. Saudara pemirsa TVRI, pagi ini yang akan menghadiri sholat Id selain umat muslim jamaah masjid juga akan dihadiri oleh tamu-tamu seperti ada 34 undangan duta besar yang terdiri dari 28 duta besar dan 6 wakil duta besar. Sementara itu, jumlah personil yang akan disiagakan untuk menyiagakan sholat, mengamankan pelaksanaan. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم
هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Baik saudara, telah sama-sama kita saksikan sholat Idul Adha yang dipimpin oleh imam
Ustadz Dr. Andes Haji Syarifuddin Muhammad MM. Dan selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan khutbah Idul Adha 1437 Hijriah yang bertema berkurban meningkatkan solidaritas kemanusiaan dengan khotib Dr. Kiai Haji Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal baita masabatan lin-nasi wa amna, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ja'ala hajjal baita minasy syari'ati rukna wa sarrafa wujuhana ila qiblatihi fakana dhalika min ni'matil 'uzma, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairu man tafa bil baitil 'atiq dzakiran asma'a rabbihil husna. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minuna wal mu'minat, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun fadilun wa 'idun syarifun jalil. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Segala puji bagi Zat yang Maha Mulia. Di pagi hari yang cerah saat mentari mulai meninggi dan harapan yang membuncah, kebesaran ilahi dikumandangkan di seluruh penjuru dunia. Umat Islam sejagat berbondong-bondong menuju tempat-tempat suci untuk bersimpu di hadapannya dalam rangka hari raya Idul Adha nan bahagia. Pada waktu yang bersamaan, kaum muslimin yang tengah menjalankan ibadah haji kini tengah melontarkan Jumratul Aqabah setelah wukuf di Arafah sebagai simbol menundukkan ego dan melawan sifat-sifat syaitaniyah dan hayawaniyah yang ada dalam diri setiap manusia. Dengan spirit ketundukan dan kepatuhan akan kebesarannya, umat Islam di seluruh penjuru bumi menggemakan takbir dan tahmid yang menggetarkan kalbu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Adha merupakan hari raya bersejarah untuk mengendang kembali peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim atas putranya Ismail alaihi wassalam. Saat Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah melalui mimpinya untuk menyembelih anaknya yang sangat dicintai, dia menghadapi dua pilihan.
mengikuti dorongan perasaan dengan menyelamatkan Ismail, atau mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan totalitas ketundukan. Di tengah kebimbangan itu, Ismail alaihissalam menyatakan dengan tegas atas pertanyaan ayahnya bahwa ia siap dengan sepenuh hati untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzabhin 'azim. Dan kami panggillah, wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini sebagai ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Surat As-Saffat ayat 104-107. Ini adalah ujian ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kemudian hari, pengorbanan ini menjadi anjuran bagi umat Islam untuk menyembelih hewan kurban setiap tanggal 10 Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik berikutnya, yaitu 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Deskripsi historis ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kerelaan untuk berkorban adalah esensi yang melekat dari ibadah kurban. Nilai-nilai tersebut telah diimplementasikan dengan baik oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail alaihimassalam. Sikap rela berkorban ini merupakan salah satu prinsip keberimanan yang dimunculkan dari kedalaman spiritual demi sebuah tujuan tertinggi. Dalam konteks hubungan sosial, rela berkorban merupakan perwujudan sikap altruisme, menjunjung nilai-nilai mengutamakan orang lain daripada diri sendiri, yaitu mengorbankan apa yang kita punya, bahkan yang kita cintai, untuk kesejahteraan orang lain. Jika Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan anaknya Ismail alaihissalam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengorbankan segala materi untuk membantu orang lain yang lebih memerlukan, walaupun mereka sendiri masih membutuhkannya, sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka kaum Ansar mengutamakan kepentingan orang lain atas diri mereka, meskipun mereka sendiri masih memerlukannya. Surat Al-Hasyr ayat 9. Ayat ini menunjukkan keberhasilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memupuk sikap solidaritas kemanusiaan di kalangan para sahabat. Atas alasan ini, mereka rela mengorbankan apapun yang dimilikinya demi kepentingan yang lebih besar. Untuk itu, hari raya Idul Adha seharusnya dijadikan momentum untuk memupuk rasa solidaritas yang mampu mewujudkan kesejahteraan sosial dan berkeadilan. Hasil riset Elizabeth Dance, pakar psikologi sosial dari University of British Columbia, Vancouver, Kanada, menyimpulkan bahwa semakin besar uang atau harta yang dibelanjakan untuk menolong sesama atau kepentingan orang lain, terbukti menambah kebahagiaannya. Sebagaimana dimuat dalam jurnal Science tahun 2008 dengan judul tulisan yang mengejutkan, Spending Money on Others Promotes Happiness. Membelanjakan uang untuk orang lain meningkatkan kebahagiaan. Temuan ilmiah tersebut menunjukkan bahwa yang terpenting bukanlah jumlah uang yang dimiliki, tetapi bagaimana kita membelanjakannya. Orang yang menyedekahkan uang atau hartanya untuk membantu mereka yang membutuhkan ternyata lebih bahagia daripada mereka yang menghamburkan uang untuk kepuasan diri sendiri. Logika terbalik yang jamak terjadi justru mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pribadi demi mengejar kebahagiaan semu. Momentum Idul Adha yang menekankan prinsip solidaritas dan soliditas publik, jika benar-benar dijadikan landasan untuk membangun negeri, dapat dimulai saat ini.
Seberat apapun problem yang dihadapi oleh negara ini, dengan modal, semangat pengorbanan dan solidaritas kemanusiaan, niscaya berbagai masalah akan teratasi. Sebab rakyat dan para pemimpinnya merasa berat sama dipikul dan ringan sama dijinjing. Langkah ini juga mengikis sikap mementingkan diri sendiri dan mencintai harta, hubbud dunya secara berlebihan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Berdasarkan paparan di atas, ibadah kurban mempunyai dua nilai, kesalehan spiritual dan kesalehan sosial. Kesalehan spiritual dalam hal ini adalah penyerahan diri kepada Allah dan mengekang egoisme, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sedangkan kesalehan sosial tercermin dari semangat rela mengorbankan diri seperti dalam diri Ismail alaihissalam. Sikap ini penting untuk diteladani terutama bagi generasi muda Indonesia. Ismail adalah figur anak soleh atau prototipe generasi muda yang baik. Ia berpandangan jauh ke depan atas dasar spiritualitas yang tinggi, berani mengambil sikap di saat situasi yang sulit, rela berkorban dan berbakti kepada orang tua. Ismail bukanlah pemuda penakut yang mudah putus asa, tapi seorang lelaki gentleman yang berani mengambil resiko atas sebuah prinsip yang diyakininya. Ketika hendak dikorbankan oleh ayahnya, tidak ada sedikit pun keraguan dalam hatinya dan berkata, "Ya abatif alma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, jika memang itu perintah Tuhanmu, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan menjumpaiku termasuk orang yang sabar. Surat As-Saffat ayat 102. Ismail alaihissalam juga dikenal sebagai sosok yang jujur. Dalam surat Maryam ayat 54 dijelaskan bahwa Ismail adalah sosok pemuda yang shadiqul wa'di, yaitu jujur dan menepati janji. Imam At-Tabari dalam kitabnya Jami'ul Bayan menjelaskan bahwa ada dua dimensi kejujuran dalam diri Ismail. Pertama, kejujuran yang dibangun dalam relasi antar manusia, dan kedua, kejujuran yang bersifat lebih eksklusif antar manusia dengan Tuhannya. Ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan begitu, berbohong adalah termasuk dosa besar. Kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sebab ia telah melakukan dua hal, menipu orang lain dan ingkar janji di mata Allah Subhanahu wa taala. Itulah hebatnya Ismail alaihissalam. Andai saja generasi muda Indonesia mampu meneladani Nabi Ismail, tentu bangsa ini akan bergerak lebih cepat ke arah yang lebih maju dan sejahtera. Kesalihan Ismail ini sudah sepatutnya menjadi inspirasi dalam keteladanan bagi generasi muda zaman sekarang. Apalagi sejak tahun 2012 lalu hingga nanti 2035, Indonesia telah dan akan dibanjiri generasi muda usia produktif, atau yang biasa disebut bonus demografi, yaitu periode jumlah tenaga kerja produktif jauh lebih banyak daripada tenaga non produktif. Puncak bonus demografi adalah antara tahun 2020 sampai 2035, di mana jumlah penduduk produktif usia 15 tahun sampai 64 akan jauh lebih besar daripada usia non produktif di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Ini artinya peranan generasi muda sekarang sangat strategis. Namun bangsa ini juga tengah dihadapkan pada problematika yang menimpa generasi muda, mulai dari kasus penyalahgunaan narkoba, miras, terorisme, dan kekerasan. Menurut data Badan Narkotika Nasional, jumlah pengguna narkoba di Indonesia hingga November 2015 mencapai 5,9 juta. Ironinya, 22% penggunanya adalah remaja. Bahkan di kota-kota besar bisa mencapai 60-70%. Begitu pula dengan terorisme.
berdasarkan riset data yang dilakukan oleh Indonesia Research Team tahun 2012 antara Kementerian Luar Negeri, INSEP, dan Densus 88, sebanyak 47% pelaku teroris ada pada rentang usia pemuda 21 sampai 30 tahun dan 30% berada pada rentang usia 31 sampai 40 tahun. Selain itu, kekerasan yang melibatkan pemuda juga masih terus menghiasi berita-berita di media massa seperti bullying, tawuran, dan geng motor. Hal ini terjadi antara lain dikarenakan cara berpikir yang pendek, tidak mempunyai harapan hidup, serta mementingkan diri sendiri. Apalagi didasarkan pada sebuah keyakinan yang ingin cepat mendapatkan surga dengan cara menyakiti orang lain. Ini tidak boleh dibiarkan. Bagi orang tua dan juga generasi muda, perlu meneladani kisah keluarga Ibrahim alaihissalam supaya bisa terhindar dari hal-hal negatif. Sebab Nabi Ibrahim telah berhasil membangun keluarga dengan karakter pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala dan gigih berjuang untuk meraih apa yang diinginkan dengan kesungguhan tekad dan komitmen ilahiyah. Dalam istilah agama, hal ini kita kenal sebagai tawakal dan ikhtiar, i'til wa tawakkal. Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan saling mendukung untuk tercapainya keseimbangan dalam perjalanan kehidupan untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan di dunia dan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, tidaklah tercapai suatu tujuan atau cita-cita dalam kehidupan, melainkan harus didukung oleh ikhtiar atau totalitas usaha dalam meraihnya. Kita harus berusaha semaksimal mungkin dalam upaya meraih tujuan hidup. Namun, usaha keras dan total ini tidak akan bermakna serta seringkali menjadi sia-sia apabila tidak dibarengi dengan totalitas kepasrahan kita dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang kedua prinsip ini, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, telah mengajarkan kepada kita dalam peristiwa sa'i. Ia tidak duduk termangu menunggu keajaiban dari langit. Ia berlari ke sana kemari, dari satu bukit tandus ke bukit tandus lainnya untuk mencari air. Ia tidak duduk termenung dan menangis tanpa daya dan berputus asa. Ia gunakan segenap kekuatan kakinya, kehendaknya dan pikirannya dengan terus mencari, bergerak dan berjuang tanpa henti. Pencarian air ini melambangkan sebuah proses upaya dengan gigih untuk sebuah tujuan hidup yang lebih baik di muka bumi. Sa'i mengisyaratkan makna perjuangan hidup, pantang menyerah. Setiap orang harus siap berjuang keras dan pantang menyerah. Namun demikian juga selalu disertai dengan kesabaran, keuletan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini kita haruslah siap menghadapi segala kemungkinan. Terkadang kegagalan harus kita alami untuk menjadikan kita semakin kuat. Terkadang juga keberhasilan datang menghampiri usaha keras, tetapi jangan sampai terjerumus lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, sang penentu segala hasil. Ini penting agar kita tidak sombong, angkuh dan lupa atas keberhasilan tersebut. Itulah tujuan yang ingin dicapai dengan sikap tawakal dalam totalitas usaha, sebagaimana dicontohkan Siti Hajar saat mendaki dan menuruni Bukit Safa dan Bukit Marwah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di akhir khutbah ini, saya ingin memberikan garis bawah bahwa Idul Kurban mengantar kita untuk dapat meladani kisah sukses keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama, sosok Ibrahim, Hajar, dan Ismail alaihissalam mengajarkan kepada kita tentang pentingnya ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala serta optimisme dalam menjalani hidup. Ini merupakan pendidikan karakter di lingkungan keluarga yang patut diteladani. Masing-masing anggota keluarga mempunyai karakter kuat yang didasari pada keimanan, sikap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, gigih berjuang,
dan jujur harus diutamakan dalam mengarungi kehidupan ini. Kedua, peristiwa kurban mengajari kita tentang pentingnya pengorbanan dalam kehidupan sehari-hari untuk memupuk solidaritas kemanusiaan. Tanpa adanya pengorbanan, manusia akan mementingkan diri sendiri, lalu menjadi manusia rakus dan acuh terhadap lingkungan sekitar. Di hari raya Idul Adha ini, mari kita kobarkan semangat dan optimisme untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik dengan meneladani totalitas kepasrahan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, kerelaan pengorbanan dan kejujuran Nabi Ismail, serta kegigihan dan ikhtiar yang dilakukan oleh Siti Hajar. Ja'alana Allah wa iyyakum minas su'ada'il maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil muttaqin. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله على آله وأصحابه مصابيح الغرر. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وافعلوا الخير واجتنبوا عن السيئات واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فأجيبوا إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به هداكم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض الله عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد
اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه بلدة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء هذا حالنا يا الله لا يخفى عليك اللهم ادفع عنا الولاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدع والرافضة والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Baik saudara, baru sama-sama kita saksikan tadi adalah khutbah yang diberikan oleh khotib Dr. Kiai Haji Khalil Nafis yang merupakan Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia Pusat dengan tema berkurban meningkatkan solidaritas kemanusiaan. Dan semoga khutbah yang diberikan tadi dapat terus mengingatkan kita akan cerita dari Nabi Ibrahim, Ismail, dan sang istrinya Siti Hajar yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini Anda saksikan di layar kaca adalah para duta besar negara Islam sahabat yang hadir sebagai tamu undangan. Sesaat lagi, saudara, kita akan sama-sama menyaksikan jalannya acara penyerahan hewan kurban dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala yang diwakili oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan juga Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Jalil. Terlihat 5 lantai di Masjid Istiqlal hari ini dipenuhi oleh para jamaah dari tidak hanya dari Jabodetabek saja, tapi juga banyak juga jamaah yang berasal dari luar Pulau Jawa yang menyempatkan diri hadir untuk melaksanakan sholat Idul Adha di masjid terbesar di Asia Tenggara dan Asia Timur ini. Saudara, untuk mengamankan jalannya sholat Id dan juga rangkaian acara lainnya di Masjid Istiqlal disiagakan oleh kepolisian sebanyak 407 aparat yang bersiaga di 3 ring 1, ring 2, dan ring 3 pengamanan. Jumlah hewan kurban yang diterima oleh Masjid Istiqlal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu atau Bapak jamaah Masjid Istiqlal yang akses masuk untuk perwakilan dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, dimohon akses masuknya oleh Masjid Istiqlal diberikan jalan, dimohon maaf. Boleh mengambil gambar tapi di sebelah samping kanan atau samping kiri atau di depan. Ekor kambing. Ini akses masuk dan nantinya untuk para hewan kurban perwakilan ini, dari RI 1 dan 2. Terima kasih. Diberikan kepada masyarakat di sekitar Masjid Istiqlal dengan menggunakan kantong plastik halal yang telah diterima oleh Masjid Istiqlal sebanyak ribuan lembar. Ini mengaitkan isu pada adanya kantong plastik berwarna hitam yang dianggap tidak aman untuk membungkus makanan karena mengandung bahan-bahan berbahaya dari olahan-olahan barang bekas atau sampah. Maka dari itu plastik halal yang kali ini digunakan dapat menjamin keamanan para penerima daging kurban
untuk daging yang mereka dapatkan dari Masjid Istiqlal. Baik saudara, pagi hari ini Presiden Jokowi melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Agung Serang. Mohon kepada jamaah yang ada di sebelah kanan sehingga tidak bisa menghadiri sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal hari ini. Naik ke atas panggung. Terima kasih. Tepatnya Presiden Jokowi saat ini berada di Masjid Agung At-Saurah. Di sana yang bertindak sebagai imam pada pelaksanaan sholat di sana adalah Haji Ridho Abdul Wahab dengan muazin Ustadz Syah Puji Mas'ud dengan tema makna kurban, mengubah dari etos basa-basi ke etos aksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil ham. Bapak Menteri Pertanian, Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang, Bapak Sekjen Kementerian Agama, Bapak Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama, Bapak Sekretaris Dirjen Bimas Islam, Bapak Wakil Ketua Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal, Bapak Imam Besar Masjid Istiqlal, serta hadirin yang berbahagia. Acara penyerahan hewan kurban Presiden Republik Indonesia dan hewan kurban Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia di Masjid Istiqlal pada hari ini, Senin 10 Dzulhijjah 1437 Hijriah, bertepatan dengan 12 September 2016 Masehi dimulai. Yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Bapak Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman menyerahkan hewan kurban Bapak Presiden Republik Indonesia kepada Wakil Ketua Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal dan selanjutnya diserahkan kepada Panitia Kurban Masjid Istiqlal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden yang kita cintai. Hari ini kami diminta mewakili untuk menyerahkan sapi kurban kepada yang berhak. Pesan spiritualnya adalah bahwa kita menjaga, memupuk persaudaraan dan kepedulian kepada kita sesama. Tapi pesan lainnya adalah ini adalah sapi lokal. Beratnya 1,5 ton. Artinya apa? Indonesia mampu melahirkan sapi-sapi yang bobotnya tidak kalah dengan negara lain. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Menteri, kami terima titipan hewan kurban dari Bapak Presiden untuk kami laksanakan sesuai dengan syariah dan insya Allah akan disalurkan kepada yang berhak. Terima kasih Bapak Menteri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mewakili Presiden Joko Widodo untuk memberikan hewan kurban berupa 1 ekor sapi yang diterima langsung oleh Wakil Ketua Badan Pengelola Pelaksana Masjid Istiqlal. Baik, selanjutnya. Ya, selanjutnya akan Bapak dilaksanakan Sofyan penyerahan hewan kurban dari Wakil Presiden Yusuf hewan Kala kurban Bapak Wakil yang akan Presiden diwakilkan Republik Indonesia oleh Menteri pada Agraria Wakil dan Tata Ketua Ruang Badan Pelaksana Bapak Pengelola Sofyan Masjid Jalil. Istiqlal
dan selanjutnya diserahkan kepada hewan panitia kurban nanti akan kembali diterima oleh Wakil Ketua Badan Pelaksana Pengelola Masjid Assalamualaikum Istiqlal. warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakil Presiden menyampaikan salam kepada semua jamaah. Hari ini beliau tidak bisa hadir karena bertugas ke luar negeri, dan saya diminta untuk mewakili beliau menyerahkan sapi kurban beliau ini kepada panitia kurban untuk disampaikan kepada yang berhak. Sama seperti pesan Pak Menteri Pertanian tadi, ini juga ada sapi lokal. Mudah-mudahan suatu saat nanti, ya entah 10 tahun atau berapa tahun lagi, nanti sapi-sapi yang kita kurbankan dan kita konsumsi, kalau bisa seluruhnya ada diternakan di Indonesia. Insya Allah. Selamat. Terima kasih Bapak Menteri. Titipan hewan kurban Bapak Pres kami terima dan insya Allah akan dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan disalurkan pada yang berhak. Terima kasih Bapak Menteri. Amin. Awas. Yang bertingkat. Ini spermanya kita sudah sebar. Spermanya ini kan diambil Pak. Satu kali. Iya. Boleh Pak. Baik, cukup ya teman-teman wartawan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita mengikuti pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saat ini sedang dilaksanakan doa, pembacaan doa yang dipimpin oleh Imam Besar Masjid Istiqlal. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli sallim alaihi. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa du'aana wa audiyatana wa'fu anna waghfir lana innaka antas sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal-jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan-nar. Allahumma taqabbal audiyat Rais Jumhurina Indonesia Al-Hajj Insinyur Haji Joko Widodo wa ahli wa udhiyata naib ru'us jumhurina Al-Hajj Dr. Andes Yusuf Kalla wa ahli. Allahumma ya Allah irhamna ya arhamar rahimin ya Allah. Allahumma taqabbal du'aana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya Bapak Menteri Pertanian dan Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang berkenan meninggalkan tempat acara. Kami mohon kepada para jamaah untuk memberikan jalan Pak Menteri. Saudara pemirsa TVRI di seluruh tanah air, demikian seluruh rangkaian sholat Idul Adha yang dilanjutkan dengan penyerahan hewan kurban dari Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kalla yang kami siarkan langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Dan sesuai dengan tema yang tadi dibahas dalam ceramah, yaitu mengenai berkurban meningkatkan solidaritas kemanusiaan. Semoga momentum Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban ini menjadi momentum bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk mempererat persatuan dan memperkokoh tali persaudaraan. Dari Masjid
Istiqlal Jakarta. Saya Aldi Hawari mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat Hari Raya Idul Adha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Pak, jalan veteran mana? Iya, enak banget tuh makannya tuh. Wah, mantap tuh. Mana Pak? Masa nggak tahu? Apanya? Mana Pak?